Seaneh apa Sosono Frieren? Kenapa banyak orang yang suka dengan anime ini? Terkesannya tuh malah overrated gitu. Terlalu dilebih-lebihkan padahal tema fantasi itu banyak banget animenya. Tapi sepertinya kalau kita bahas menarik juga nih. Mari kita bahas bareng-bareng, guys. Jadi guys, aku baru aja selesai menonton anime Sosono Frieren season 1 dengan 28 episode. Awalnya ya aku dengan anime ini tuh gak terlalu tertarik karena cerita fantasi kan udah banyak banget. Di bayanganku cerita dari Sosono Frieren ini mirip dengan anime Isekai Mushoku Tensei. Ya, Mushoku Tensei ya. Tapi tepatnya waktu Desember kemarin aku itu diajak sama channel Megane Sensei untuk kolaborasi nih di video Anime of the Year 2023 dari para YouTuber. Nah, di situ banyak banget YouTuber yang merekomendasikan Sosono Frieren ini. Saya jadi penasaran, cobalah saya nonton. Kalau nggak salah itu waktu udah episode 9 apa udah ke 10 gitu, aku lupa. Aku baru aja nonton udah dari episode 1 dan saya terkejut dengan apa yang saya tonton. Karena seperti yang sudah kita tahu, Sosono Frieren itu adalah sebuah anime karya dari studio Madhouse yang sudah membuat karya-karya yang bagus lainnya seperti Death Note, One Punch Man, Hunter x Hunter, No Game No Life, Parasite, dan lain-lain. Anime dari Sosono Frieren ini pertama kali rilis pada September 2023 dan tamat di episode 28 pada 22 Maret 2024, baru banget, yang merupakan sebuah adaptasi manga dari karya Kanehito Yamada Sensei yang sekarang manganya diterbitkan oleh Shogakukan dan manganya itu sekarang sudah mencapai chapter 127 dengan 13 volume buku yang sudah terbit. Sedangkan di versi anime season 1-nya kemarin itu episode 8 diselesaikan di chapter 60 ya, sekitar setengahnya lah, yang mana menurutku ini adalah jumlah yang pas untuk satu season untuk diadaptasikan. Biar gak kayak kalau kalian ada yang nonton Promise Neverland gak sih? Yakusoku no Neverland kalau nggak salah judul Jepangnya. Itu adalah anime yang bagus banget season 1-nya, tapi season 2-nya aduh ampas banget men. Untuk gambaran dikit, Promise Neverland itu season 1-nya mengadaptasi kalau nggak salah 30-an chapter dengan 12 episode. Itu bagus banget, itu masterpiece banget, mirip dengan manganya. Tapi season keduanya itu kalau nggak salah berapa puluh chapter, hampir 60-70-an kalau nggak salah ya, aku lupa. Pokoknya sampai tamat itu cuma direkam dalam 12 episode juga. Banyak banget kejadian epic dari komiknya tidak ditunjukkan di animenya, yang mana membuat ya menurutku animenya menjadi kualitasnya kurang bagus, jelek malah. Tapi di season 1 Frieren ini menurutku dengan jumlah 60 chapter diadaptasikan menjadi berapa tadi? 28 episode itu pas lah, itu udah pas banget. Disclaimer dulu di awal, aku tidak membaca manga atau komik dari Sosono Frieren. Jadi aku nggak tahu nih apakah ada cerita yang di skip atau enggak. Tapi sekali lagi menurutku 60 chapter menjadi 28 episode itu udah formula yang pas dah. Oh ya, bagi yang belum tahu anime apa sih ini Sosono Frieren, jadi aku akan kasih sinopsisnya dikit ya. Sosono Frieren ini sebenarnya anime bertema fantasi seperti anime-anime fantasi lainnya, dengan ada partinya dan bertujuan untuk mengalahkan Raja Iblis bla 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 bla. Tapi uniknya adalah point of view atau sudut pandang yang diambil dari anime ini. Karena berbeda banget men. Cerita pada umumnya dari fantasi adalah si tokoh utama bersama teman-temannya melakukan sebuah perjalanan, tujuannya mengalahkan Raja Iblis. Raja Iblisnya kalah, dunia kembali damai, tamat. Tapi yang disuguhkan dari Sosono Frieren ini adalah cerita yang berfokus bahkan setelah Raja Iblisnya mati dan dikalahkan oleh tokoh utamanya. Wah, ini mantep banget. Apalagi cerita dimulai setelah keadaan dunia menjadi damai. Itu premisnya bagus banget loh. Karena episode pertama adalah saat si tokoh utama Frieren sang penyihir bersama teman-teman satu partinya nih, Himmel sang pahlawan, Heather sang pendeta, dan Aizen sang kesatria pulang ke kerajaan mereka setelah menyelesaikan misi mereka mengalahkan Raja Iblis. Gokil. Keadaan itu udah mulai damai tuh. Terus cerita berlanjut bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, temennya si Frieren, Himmel sang pahlawan itu wafat di usia tuanya. Oh iya, ini Frieren itu adalah seorang elf. Bukan seorang ya, dia adalah elf. Jadi umurnya itu berbeda dengan manusia. Bahkan di animenya ini dia sudah berusia 1000 tahun lebih. Himmel itu wafat di usia 76 tahun kalau udah 70 tahun kalau udah salah, 70-an lah. Dan perjalanan Frieren bersama partinya ini bersama teman-temannya tadi kalau nggak salah sekitar 10 tahun untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Singkatnya, cerita itu dimulai setelah kepergian Himmel. Frieren terus melanjutkan petualangannya sendirian dan akhirnya mengangkat seorang gadis bernama Fern yang merupakan murid dari kawan lamanya yaitu Heather sang
Sodeta menjadi muridnya sendiri. Dan juga ada seorang cowok yang bernama Stark yang pakaiannya serba merah-merah yang merupakan murid dari temennya juga, yaitu Aizen. Dan di season 1 ini Frieren pun berpetualang bersama party barunya, yang mana Frieren itu juga merupakan seorang penyihir manusia dan Stark ini adalah kesatria muda. Dan itu adalah sinopsis singkat dari season 1 ini. Nah, sekarang kita akan membahas poin-poin yang aku suka banget dari anime ini, karena dari sosok No Frieren ini, story yang aku bilang tadi yang cukup unik, bener-bener bagus banget. Poin pertama yang membuat aku wow ya ketika nonton ini adalah point of view-nya. Point of view-nya tuh dibalik loh, ceritanya yang biasanya waktu perang habis itu damai, ini malah setelah perang yang diceritain kedamaiannya. Meskipun ya bisa dibilang gak damai-damai banget sih. Karena di sini dunia sudah mulai damai, jadi hidup itu sudah mulai agak terasa membosankan karena jarak antara kalahnya Raja Iblis sampai cerita ini tuh agak lama gitu. Orang Himmel aja waktu mengalahkan Raja Iblis itu di umur 26-27 kalau nggak salah aku baca, dan dia wafat di usia 76, ya sekitar 50, ya anggaplah sekitar 50 tahunan setelah Raja Iblis dikalahkan. Yang mana itu berarti kan banyak banget generasi muda yang nggak tahu masalah perang-perangnya. Jadi ya karena setting dari cerita ini adalah kedamaian ya dari setelah perang, jadi ceritanya itu jujur aja agak membosankan. Kalian jujur nih, waktu nonton episode awal-awal pasti bosan banget. Tetapi ini adalah keunikan dari Sosono Frieren. Dan juga harus saya akui juga ya, saya yang suka banget action shonen, melihat ini tuh bener-bener agak bingung nih di episode 1, 2, 3 karena ceritanya bener-bener smooth, pelan, banyak banget dialognya, hampir tidak ada pertikaian, bener-bener ini cerita slice of life dari Frieren itu sendiri. Dan di beberapa titik aku sempat merasa ngantuk, tapi ngantuknya bukan ngantuk karena bosen guys. Statementku agak aneh tuh, karena membosankannya itu bukan membosankan yang bikin jadi malas nonton nih, enggak. Membosankannya itu adalah suasana yang dibangun di animenya, sedangkan yang diterima oleh aku adalah ketenangan. Anjir men, asik banget nih. Aku jadi menonton anime ini tuh berasa relax banget, tenang banget, nyaman gitu nontonnya. Karena dari setiap episodenya aku nggak nungguin apa-apa, aku nggak berekspektasi apa-apa, aku cuman duduk, diem menonton dan menikmati animenya dari awal sampai akhir. Apalagi kita disuguhkan dengan grafis yang bagus banget. Awalnya aku nonton bingung guys, aku baru ngeh nih ini grafis dari anime ini bagus. Itu kalau tidak salah waktu Stark melawan naga merah, aku lupa itu di episode berapa. Sumpah itu adegan pertarungan yang aku udah berharap banget bakal epic. Ternyata pertarungannya sebentar banget. Tetapi bagusnya dari anime ini adalah dengan adegan pertarungan yang amat sangat sedikit untuk bagian naga versus Stark ini ya, tapi itu bener-bener dibikin mantep semantep-mantepnya dan detail sedetail-detailnya. Aku langsung mikir anime sebagus ini kualitasnya kok kayak nggak dimaksimalkan di bagian actionnya gitu. Tapi itu adalah sensasi aneh yang menyenangkan saat kita harus menonton Sosono Frieren ini. Kita disuguhkan cerita yang kalem, musik yang pas, tapi dengan grafis yang mantap banget. Terlebih gimmick-gimmick yang disuguhkan oleh ini anime, mantap. Aku ceritain dikit tipis-tipis, tapi bener-bener membekas di aku. Aku yakin kalian sadar bahwa Frieren itu jauh lebih bisa mengenali teman party lamanya justru setelah nggak bersama mereka semua, dan dia pun bisa mengenali dirinya sendiri lebih lagi setelah bersama Verandasta. Melalui satu gimmick di setiap episode yang aku seneng dan aku cukup nantikan di setiap episodenya, itu adalah wejangan dari teman-temannya, Himmel, Aizen, dan Hater. Terutama si Himmel sih. Himmel tuh Himmel tuh porsi wejangan di masa lalunya itu banyak banget. Anehnya adalah wejangannya itu kan ada di masa lalu, tapi kejadian di masa lalu ini malah membuat cerita dari Frieren ini semakin maju dan semakin bagus. Karena ternyata apa yang diomongin oleh Himmel di masa lalu tersebut dibawa oleh Frieren sampai ke masa depan. Itu adalah hal yang menjadi unggulan dari Sosono Frieren ini. Apalagi gimmick ketika Frieren tuh sering banget dimakan kotak harta karun, aku lupa namanya, mimik atau apa gitu. Jadi ada kejadian di mana Frieren itu selalu kejebak dan kemakan kotak harta karun, yang mana itu kayaknya monster ya hitungannya ya. Itu epic banget. Itu adalah jokes yang diulang-ulang, tapi entah kenapa nggak bikin aku bosan gitu. Sebenarnya ini jokes yang nggak bikin kita ketawa terbahak-bahak gitu. Cuman apa ya, aku juga bingung nih. Mungkin kalau misalnya kita analogikan mirip-mirip seperti Chopper di One Piece, yang mana dia selalu ketakutan melihat seseorang dan dia malah bersembunyi di balik sesuatu, di balik tembok, di balik pohon, tapi badannya kelihatan. Itu lucu banget loh. Itu aja aku masih ngakak terus sampai sekarang. Tapi di sini entah kenapa ya, lucu, kayak ketawanya tuh kayak gini. Bukan yang hahaha gitu, enggak. Makanya aku bingung nih.
Gimik lainnya yang menurutku menarik banget adalah bagaimana anime ini menunjukkan karakter dari setiap orang yang muncul dalam anime ini. Fen yang dikarakterkan sebagai cewek yang sebenarnya menurutku dia itu adalah anak kecil yang manja. Dia itu pengen diperhatiin, pengen diakui sama Frieren. Tapi di sisi lain dia itu bisa jadi ibunya Frieren. Frieren itu orangnya benar-benar ceroboh banget, urakan, padahal umurnya udah 1000 tahun lebih. Tapi setiap pagi, setiap bangun tidur, si Frieren itu masih kayak anak kecil yang pengen disisirin sama ibunya. Itu lucu banget, men. Ditambah Frieren itu sampai takut kalau Fen itu nanti marah karena kecerobohannya. Bayangin orang dengan umur 1000 tahun lebih malu sama anak kecil, takut malah. Terus si Stark, ini uniknya si Stark nih. Dia adalah seorang kesatria, tapi dia itu merasa lemah. Padahal sebenarnya dia itu kuat, cuman dia nggak sadar. Jujur aja di cerita fantasi banyak yang seperti itu dan itu wajar. Tapi yang aku merasa unik dari Stark itu bukan kekuatannya, tetapi adalah cara bagaimana dia ngomong. Dia nggak terlihat sebagai orang yang ambisius banget sebagai seorang kesatria, tetapi terlihat dari nada ngomongnya itu dia kayak orang yang santai, orang yang polos, kadang-kadang terlalu jujur, yang bikin dia sering berantem sama Fen padahal dia nggak ngerti dia salah apaan. Ya tipikal cowok biasa aja sih, yang selalu ribut sama pacarnya padahal dia nggak ngerti dia habis ngapain. Bener-bener tidak menggambarkan sosok seorang pahlawan, seorang kesatria yang kuat gitu. Tidak seperti Aizen gurunya. Hater, pendeta yang harusnya menjunjung tinggi moral, kerjaannya dia malah mabuk sama judi. Himmel yang dianggap sebagai pahlawan, ketua dari partinya, yang secara moral sebenarnya dia tuh baik banget, baik hati banget, tetapi dia itu haus pujian dan narsis parah. Meskipun di cerita kita paham kenapa dia melakukan hal semua itu ya. Contoh kayak kenapa dia pengen dibikinin patung di setiap kota yang dia singgahi bersama teman-temannya. Bener-bener patung dirinya dan dia pikirin bener-bener itu posenya bagaimana. Tetapi ternyata itu ada alasannya karena dia ingin memberikan pesan kepada Frieren di masa depan, yang mana dia tidak akan bisa menemani Frieren karena dia adalah seorang manusia yang umurnya terbatas dan Frieren adalah seorang elf yang umurnya panjang banget. Dan akhirnya kita bisa paham lah alasan keunikan dari Himmel ini. Kalau si Aizen, dia itu karakter yang unik karena tubuhnya ya, dia itu seorang dwarf kurcaci, kecil tapi kuat banget. Ibarat di Mobile Legends atau game-game kayak gitu, dia itu sebagai tanknya gitu. Tapi badannya kecil dan itu jenggotnya ya? Jenggotnya apa rambutnya sih? Jenggotnya kan ya? Terus bagi yang suka action, kalian jangan berharap lebih dengan anime ini. Karena anime ini tuh bener-bener santai banget. Di episode-episode awal itu bener-bener aku menunggu actionnya. Meskipun aku bilang tadi actionnya sedikit tapi bagus, tapi tetap kurang puas gitu. Tetapi mendekati ending dari season ini itu bener-bener terjadi pertarungan yang epic banget. Coba yang udah nonton pasti setuju banget. Pertarungan melawan Frieren melawan Frieren itu benar-benar adegan yang bagus. Meskipun tetap porsinya sebentar, tetapi karena itu digabungkan sebagai apa itu istilahnya? Penguasaan dungeon ya, eksplorasi dungeon. Jadi pertarungannya dari banyak orang itu digabungin dalam 1, 2, 3 episode. Yang itu membuat oke lah yang awal-awal kita actionnya dikit, tapi di endingnya wah puas banget. Terus poin lain yang bikin aku benar-benar suka dengan Susanoo Frieren ini adalah kualitas background musik, opening dan ending songnya. Wah itu sumpah aku nggak ngerti sejak lama setelah kapan ya terakhir kali aku merasa anime itu opening ending backsoundnya itu bener-bener nyatu banget dengan ceritanya. Aku baru merasakan lagi di sini di Susanoo Frieren ini. Backsoundnya itu bikin santai, bikin relax maksimal guys, sumpah. Apalagi endingnya, sumpah ini perasaan yang aneh banget ya, dimana episodenya itu selesai terus kan langsung masuk ke ending tuh. Itu langsung bikin relax men. Aneh banget, langsung bagaimana sih lagunya? It's alright. Wah itu langsung mana liriknya bagus banget lagi. Terus di bagian lirik terakhir ending songnya, aduh men itu bikin merinding banget. Terlebih ini fakta dikit, yang menyanyikan itu adalah Millet, yang menyanyikan soundtrack dari Kimetsu no Yaiba season yang terakhir tuh season berapa tuh? Yang nyanyi bareng Man with Mission. Itu bagus banget. Dan ternyata bagian musik ini itu adalah poin yang penting banget dari anime season 1 ini. Karena aku tadi kan mencoba membaca komiknya ya dari chapter 1. Dikit sih nggak sampai selesai malah. Aku baru nyadar ternyata experience menyenangkan nonton anime ini itu tidak lepas dari kualitas opening ending songnya dan back soundnya. Soalnya waktu aku baca komiknya dikit-dikit tadi tuh aku nggak merasa artnya goresannya tuh nggak terlalu bagus-bagus banget ya, standar-standar lah, bisa dinikmati tapi bukan yang wow banget kayak Yusuke Murata di One Punch Man, nggak kayak Berserknya si
siapa? Aku lupa manggakannya lah. Ceritanya pun aku rasa nggak se-impactful di animenya gitu ya. Bagus tapi berasa kurang karena gak ada musik-musiknya gitu. Backsoundnya bener-bener bikin enak banget nontonnya. Sekali lagi ngantuk tapi ngantuk yang enak, bikin relax, bikin adem, dan sumpah ini yang merupakan anime terrelax yang pernah aku tonton setelah anime, aduh apa tuh judulnya tuh? Campfire Cooking in Another World. Aku lupa bahasa Jepangnya apaan, tapi itu bener-bener anime memasak. Cuman masak, setiap episodenya masak, dan itu bener-bener menyenangkan banget. Dan perasaan santai menonton anime itu terulang lagi di Sousou no Frieren season 1 ini. Oh iya, untuk yang terakhir nih aku hampir lupa. Moral atau nilai yang bisa kita ambil tentang kehidupan dari cerita Sousou no Frieren ini adalah mungkin lebih tepatnya kita tidak boleh melupakan masa lalu. Kita harus mengingat masa lalu karena masa lalu lah yang membawa kita sekarang. Karena dijelasin banget di sini peran Himmel, Heather, Aizen untuk Frieren di masa lalu dan masa sekarang itu masih terus berkelanjutan. Makanya kenapa Frieren itu langsung mengingat kejadian di masa lalu di mana Himmel selalu memberikan wejangan ke Frieren untuk menjadi wanita yang lebih baik lagi, dan suatu saat nanti kamu pasti akan mengerti, katanya begitu kan. Itu bener-bener bagus banget untuk diterapkan ke kehidupan saya, terutama kehidupan kalian pastinya juga begitu. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ternyata orang itu tidak mati, dalam tanda kutip tidak mati, tidak meninggal, tidak menghilang selama kita masih mengingatnya. Dan itu menjadi apa ya, pengingatku lagi di One Piece, terutama Dr. Hiluluk. Ending dari sebelum Dr. Hiluluk meninggal, aku lupa quote persisnya apa, cuman aku cuma ingat sebagian. Apa yang membuatmu meninggal? Ditembak mati? Tidak. Kena sakit? Tidak. Yang membuatmu mati adalah ketika kamu sudah tidak diingat lagi oleh orang lain. Anjir. Ini ibaratnya kayak Frieren itu adalah sok saksi hidup di mana teman-temannya itu akan selalu hidup, terutama Himmel sama Heather karena dia udah tiada, Aizen masih ada. Tapi dia tetap hidup di kenangannya Frieren, dan bahkan ini perasaan yang aneh banget gitu. Aku menonton anime Sousou no Frieren ini seolah-olah Himmel sang pahlawan itu masih hidup sampai akhir episode, padahal dia udah mati di episode awal-awal. Buset, itu magic banget men, sumpah ini aneh banget. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa skor dari Sousou no Frieren di My Anime List itu adalah 3,9. Gokil men, 3,9 untuk episode 28. Satu season doang itu udah skornya segitu, gokil banget ini. Nah, itu adalah pembahasan tentang Sousou no Frieren dariku. Jika kalian belum menonton Sousou no Frieren, silahkan nonton terlebih dahulu. Balik lagi ke video ini setelah nonton dan beri komentar tanggapan kalian. Bagi kalian yang sudah menonton, langsung gas di bawah, ketik apapun komentar dan tanggapan kalian tentang anime ini. Saya Vincent Nugraha undur diri, terima kasih. Ciao. Oh iya, selamat berbuka, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi di video berikutnya.